Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Mutawakil Allah SHMM. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan kepada yang terhormat dosen pembimbing tugas akhir saya, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG dan Bapak Muhammad Fuad Barudin MPD. Dan tak lupa pula kepada yang terhormat kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya. Perkenalkan, nama saya Nela Kurniana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menyampaikan hasil revisi dari seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa di Madrasah Aliyah Darullah wal Karomah. Alasan saya memilih judul ini karena ketertarikan saya ingin melihat manajemen sarana dan prasarana dalam mencapai belajar peserta didik baik atau tidak. Sarana dan prasarana adalah suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dengan baik dan terlaksana. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun grand teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori manajemen. Metode teori yang digunakan adalah teori manajemen sarana dan prasarana. Teori manajemen sarana dan prasarana menurut Bavada pada tahun 2008 menjelaskan bahwa teori ini meliputi perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, penggunaan dan pemeliharaan serta penghapusan. Teori ini juga sering digunakan oleh peneliti lain yang memiliki topik serupa, dan teori ini juga sudah teruji pada penelitian sebelumnya. Lalu sumber pada kajian teori yang saya dapatkan yaitu bersumber dari referensi-referensi buku dan jurnal relevan, salah satunya buku Mulyasa pada tahun 2014 yang berjudul Manajemen Pendidikan Berbasis Kompetisi dan Kepemimpinan. Di dalam proposal terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama, pendahuluan, bab kedua, kajian teori, dan bab ketiga, metode penelitian. Latar belakang masalah. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui proses pembelajaran akan ada terjadinya proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Keberhasilan program pembelajaran pendidikan melalui proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah terjadinya sarana prasarana. Sarana prasarana yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu lembaga untuk meningkatkan proses pembelajaran. Proses pembelajaran memerlukan pemanfaatan sarana dan prasarana yang baik secara sistematis dan kreatif serta partisipasi siswa dan pihak sekolah dalam kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan pendidikan. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa di Madrasah Aliyah Darullah wal Karomah. Selanjutnya rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Kedua, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
Dan bagaimana evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa di Madrasah Aliyah Darullah Warkam. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perencanaan, pengadaan, sarana prasarana pendidikan, dan untuk dapat mengetahui evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bertugas menata dan memelihara sarana serta prasarana agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan bermakna bagi proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, dan juga penghapusan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah sarana yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan seperti meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan seperti bangunan sekolah, lapangan sekolah, dan lain sebagainya. Tujuan pengelolaan sarana prasarana. Yang pertama, agar mengusahakan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dan seksama. Yang kedua, mengusahakan penggunaan sarana prasarana atau kelengkapan sekolah atau madrasah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, agar memberikan jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat, untuk mengusahakan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya, mutu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan menyediakan sumber belajar dengan terjadi proses belajar pada peserta didik. Pembelajaran adalah suatu disiplin yang menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki proses belajar. Menurut Dadang Soehardan, mutu pembelajaran merupakan hal pokok yang harus dibenahi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, guru menjadi titik fokusnya. Indikator mutu pembelajaran. Yang pertama, lingkungan fisik harus mampu menumbuhkan semangat siswa untuk belajar. Yang kedua, suasana pembelajaran kondusif untuk belajar. Yang ketiga, guru menyampaikan pelajaran dengan jelas dan semua siswa mempunyai keinginan untuk berhasil. Yang keempat, guru menyampaikan pelajaran secara sistematis dan terfokus. Yang kelima, menggunakan pertimbangan yang rasional dalam memecahkan masalah. Yang keenam, guru menyampaikan materi dengan bijaksana. Yang ketujuh, pembelajaran bersifat real. Yang kedelapan, ada penilaian diagnostik yang dilakukan secara periodik. Yang kesembilan, membaca dan menulis sebagai kegiatan yang esensial dalam pembelajaran. Dan yang kesepuluh, menggunakan teknologi pembelajaran baik untuk mengajar maupun kegiatan belajar. Faktor-faktor mutu pembelajaran. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengaruhi kegiatan proses pembelajaran. Yang pertama, faktor guru. Ada sejumlah aspek yang dapat mengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru. Yang kedua, faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang tidak langsung yang dapat mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang bisa mengaruhi proses pembelajaran. Pendekatan dan jenis pendekatan. Di sini saya menggunakan pendekatan metode kualitatif,
menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Penelitian ini untuk penelitian berkaitan dengan penelitian subjektif dari sikap, pendapat, dan perilaku. Penelitian ini dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dari kesan peneliti. Jenis penelitian yang saya gunakan, pola penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Jenis data dan sumber data penelitian. Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Jenis data dibagi menjadi dua, data sekunder dan data primer. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data. Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau kesimpulan peneliti. Baik, cukup sekian presentasi tesis proposal yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.